Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai rencana bisnis dan inovasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Saumi Afiani, NIM 2118070. Di sini saya sebagai pemateri pertama. Yang pertama, mengenai rencana bisnis. Apa itu rencana bisnis? Rencana bisnis atau yang biasa dikenal dengan business plan merupakan suatu dokumen tertulis yang dipersiapkan oleh seorang pengusaha yang mendeskripsikan semua elemen, baik elemen internal maupun elemen eksternal yang dibutuhkan dalam pembuatan perusahaan baru. Nah, untuk bisa menciptakan bisnis yang sukses, maka seorang pengusaha harus menciptakan rencana bisnis yang matang. Proses perencanaan bisnis itu tidak bisa dilakukan dengan satu kali proses saja, namun membutuhkan beberapa tahapan yang saling berurutan dan yang saling terkait. Apa saja tahapannya? Tahapan yang pertama mengenai tahapan riset dan survei lapangan. Tahapan ini meliputi perilaku konsumen, perilaku pasar, tren, tingkat permintaan, dan keadaan-keadaan di lapangan lainnya. Yang kedua, yaitu tahapan pengumpulan data dari data internal maupun data eksternal. Nah, semua data, baik itu data yang berasal dari dalam perusahaan, serta data-data yang berasal dari luar perusahaan atau data lapangan dikumpulkan menjadi satu. Kemudian, tahapan yang ketiga, yaitu tahapan evaluasi data dan pengelolaan data dengan metode-metode statistik ataupun metode-metode analisa yang lain. Setelah data dikumpulkan, kemudian data-data tersebut dianalisis masing-masing. Untuk tahapan yang keempat, yaitu tahapan penyelesaian hasil riset dan survei untuk memastikan bahwa data dan informasi yang diperoleh itu sudah akurat dan benar. Jadi, semua data-data yang terkumpul itu bisa dipertanggungjawabkan. Untuk tahapan yang kelima, yaitu tahapan dan analisa pemeliharaan strategi perusahaan atas hasil riset. Tahapan yang terakhir yaitu tahapan persiapan, pembuatan, dan penyusunan rencana bisnis. Untuk penjelasan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Munazia Diviantari dengan ini 2220139. 3 pandangan yang harus dipertimbangkan dalam mempersiapkan rencana bisnis, yaitu yang pertama, pandangan dari pengusaha yang memahami kreativitas dan teknologi dalam perusahaan baru tersebut secara lebih baik bila dibandingkan dengan orang lain. Yang kedua, perspektif pemasaran para pengusaha yang berusaha memandang bisnis mereka melalui sudut pandang pelanggan. Yang ketiga, seorang pengusaha harus berusaha memandang bisnis mereka melalui sudut pandang investor. Perkiraan finansial yang baik sangatlah penting. Saya Nur Kamilah, NIM 2220152 akan menjelaskan tentang bagian-bagian tujuan penting dalam rencana bisnis. 1. Mengidentifikasi rencana bisnis. Mengidentifikasi rencana bisnis adalah dokumen tertulis yang menjelaskan secara terperinci bagaimana suatu bisnis akan mencapai tujuan. 2. Merancang konsep bisnis. Merancang konsep bisnis itu adalah gagasan-gagasan dalam mewujudkan suatu usaha dengan merujuk nilai-nilai usaha. 3. Membuat peta jalannya bisnis. Membuat peta jalannya bisnis itu ringkasan visual tingkat tinggi yang memecahkan visi dan arah berkembangnya produk dari waktu ke waktu. Keempat, menentukan jalan alternatif strategi sebagai rencana cadangan untuk antisipasi dalam meminimalkan resiko yang akan terjadi dalam suatu bisnis. Yang terakhir, yaitu menyusun rencana jalan keluarnya bisnis apabila terjadi kegagalan total dalam berbisnis tersebut. Berarti kita harus mempunyai cadangan apabila bisnis kita yang dilakukan sekarang ini gagal total. Kemudian, perkenalkan, nama saya Febi Hasarofiki, NIM 2220109, kelas PPAC
dari kelompok 2 makul kewirausahaan akan menjelaskan sedikit mengenai jenis-jenis inovasi menurut Donald Kuratko, yaitu ada penemuan yang pertama, kemudian yang kedua adalah duplikasi, yang ketiga adalah pengembangan, dan yang keempat adalah sintesis. Kemudian akan dijelaskan setelah saya oleh Ananda Yusuf Dali mengenai sumber inovasi. Kepadanya saya berserah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusuf Dali, NIM 2220-125. Saya berasal dari Pekalongan. Nah, pada pembahasan yang terakhir ini saya akan membahas tentang sumber inovasi. Sumber inovasi bagi seorang wirausahawan itu lebih bersifat untuk memanfaatkan perubahan daripada menciptakannya. Mencari inovasi dilakukan dengan memanfaatkan suatu perubahan pada penemuan yang dia dapat, sehingga menyebabkan perubahan terhadap penemuannya tersebut. Ide inovatif itu bersumber dari kreativitas eksternal dan kreativitas internal. Kreativitas eksternal dapat dirangsang dengan memanfaatkan secara sistematis rasa keingintahuan kita tentang suatu perkembangan atau ide dan kekuatan baru yang sedang berlangsung di sekitar kita. Dengan melakukan hal ini, seseorang membangun sumber informasi tentang berbagai hal dan fakta atau kesan, ataupun citra dan berbagai ide. Dengan demikian, seseorang dapat memperoleh ide yang dia raih dan kemudian dia manfaatkan. Adapun kreativitas internal itu muncul tiba-tiba ketika seseorang sedang sibuk dengan kreativitas eksternalnya. Dalam upaya ini, ia menggunakan pengalamannya sebagai sumber karena pengetahuan yang dia dapat dan dia peroleh itu melalui pembelajarannya tersebut. Mungkin hanya itu dari saya pembahasan tentang sumber inovasi, sekaligus menutup presentasi kami dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.